Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Baik adik-adik, kembali lagi di Sekolah Minggu Online Pak Gloria Kayu Putih bersama kami dari wilayah 1. Yeay. Baik teman-teman, sudah lama tak berjumpa. Teman-teman apa kabar? Baik. Baik, kalau kalian tanya, teman-teman jawab dahsyat, luar biasa, yes, 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 oke. Kita coba ya, teman-teman silakan berdiri. Baik, teman-teman apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 oke. Kurang semangat, kita coba sekali lagi ya. Teman-teman apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 oke. Baik, karena sudah semangat, kita akan memulai sekolah minggu kita dengan menyanyikan doa pujian, yaitu kasih Yesus dan apa kabar. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Sekali lagi ya. kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 cari yang lain. Sekali lagi ya. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 cari yang lain. Baik teman-teman, silakan duduk kembali. Baik, kita akan memulai sekolah minggu kita dengan doa. Oleh karena itu, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas tuntunanmu sampai hari ini. Engkau masih mengizinkan kami untuk mengikuti sekolah minggu online. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami Tuhan. Haleluya, amin. Baik teman-teman, masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, teman-teman berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan dua buah pujian, yaitu langkah selangkah dan jagoan kita. Langkah selangkah, hanya langkah selangkah. Ini jalan Tuhan memimpin, langkah selangkah. Hati-hati melangkah.
silakan duduk. Nah, teman-teman, Kak Angel mau tanya, dalam 1 minggu ini siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Coba angkat tangan. Nah, manusia itu pasti luput dari dosa. Karena itu, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis. Marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Ya Tuhan, anak-anak-Mu datang mengaku dosa-dosa kita, kiranya Engkau mengampuni. Hanya ini dalam permohonan kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, adik-adik silakan bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dalam 2 buah lagu, yaitu Anak Tuhan Zaman Sekarang dan Kau Sukacitaku. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, setemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam, cuap. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Sebelum itu kita menyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Satu kali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kepada kaulan dipersilakan. Terima kasih adik Angel.
Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Oke adik-adik, Kaulan senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik, bisa berjumpa dengan adik-adik. Adik-adik juga bisa berjumpa dengan Kaulan walaupun secara online ya. Hari ini Kaulan akan bercerita tentang Bileam dan keledainya. Oke, semuanya kembali duduk dengan baik. Sebelum kita mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan, mari kita sama-sama untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Tiba saatnya kami akan membaca dan belajar tentang firman-Mu. Tuhan Yesus, mari Engkau pimpin kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, seperti yang tadi Kaulan sudah omong, kalau ketemu di sini akan belajar tentang Bileam dan keledainya. Nah, adik-adik yang membawa Alkitab, silakan persiapkan Alkitabnya. Oke, silakan persiapkan Alkitabnya dan kita sama-sama buka dari kitab Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai 35. Kitab Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai 35. Oke, kalau sudah mendapatkannya silakan menandai Alkitabnya. Oke, Kaulan mau tanya, siapa yang minggu lalu ikut sekolah minggu angkat tangan? Yang lebih tinggi? Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu lalu. Kaulan mau tanya, siapa yang sudah hafal ayat hafalan minggu lalu yang diberikan oleh Kak Nixon? Oke, kalau adik-adik sudah menghafalkannya, ayo kita menghafalkannya sama-sama. Alamat, isi alamat. Dalam hitungan yang ketiga ya adik-adik. 1, 2, 3. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Yeay, terima kasih adik-adik sudah menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Bileam dan keledainya. Adik-adik nanti pulang sampai rumah minta tolong bapak, mama, kakak untuk membacakan cerita firman Tuhan atau firman Tuhan hari ini ya. Oke, siapa yang ingat tokoh utama kita minggu lalu yang diceritakan oleh Kak Nixon? Ada yang ingat? Ya, tokoh utama kita minggu lalu adalah Bapak Bileam. Nah, minggu lalu kita sudah belajar sama-sama tentang ketaatan Bileam. Hari ini kita mau belajar apa sih? Tuhan mau kasih tahu kita tentang apa sih hari ini? Nah, minggu lalu Bileam didatangi oleh utusan-utusan Raja Balak untuk dia disuruh pergi ke Moab untuk kutuk Israel. Tapi Tuhan bilang, lu boleh pergi karena Israel adalah bangsa yang sangat disayang Tuhan. Nah, ini hari kita mau belajar lanjutan dari cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Nixon, di mana Bileam dia punya keledai, 2 orang dia asisten dengan utusan-utusan dari Moab pergi ke Moab. Nah, di sini Kaulan akan memperagakan Bileam, malaikat, dan juga keledai. Di sini Kaulan agak sedikit bermain peran. Jadi, oke, kita langsung mulai ya. Adik-adik siap? Oke. Pada suatu pagi, Bileam dia punya keledai, 2 orang asistennya dan utusan-utusan dari Moab hendak pergi ke Moab. Pas ini Bileam dengan dia keledai sedang bersiap-siap. Bileam dia keledai begini, keledai, kau tahu ini hari mau pergi Moab karena memang ini hari kau sudah disuruh untuk pergi sana. Ayo sekarang jalan. Nah, akhirnya Bileam naik dia punya keledai punggung. Pas awal-awal perjalanan, ada yang rasa aneh adik-adik. Tapi pada saat di tengah perjalanan, tiba-tiba malaikat Tuhan datang di punya tengah-tengah menghalangi perjalanan. Bileam sudah tahu adik-adik, dan yang melihat malaikat Tuhan ini adalah keledainya. Dia keledai lihat ini malaikat Tuhan dengan pedang yang terhunus di dalamnya depan seperti ini. Terus ini keledai dia rasa takut, lalu dia masuk di kebun adik-adik. Dia masuk di kebun dan akhirnya Bileam heran. Dia bilang, hiku ini keledai kenapa nih? Terus dia keledai bilang, keledai lu buat apa masuk ke kebun? Lu seharusnya jalan dari sini. Terus sambil dia berkata begitu, dia pukulin dia ke keledai 1 kali. Terus habis itu malaikat Tuhan tetap menghalangi perjalanan.
Nah, dia pukul keledai, tiba-tiba dia minggir ke tembok, lalu dia tagepe ini Bileam punya kaki. Jadi Bileam marah, dia bilang, keledai itu buat apa tagepe kaki? Itu dia omong begitu, dia pukul keledai untuk yang kedua kalinya. Nah, habis itu malaikat Tuhan tetap menghalangi dong perjalanan dan sampai menghimpit dong, dan dong sampai tahu dong mau ke kiri atau mau ke kanan. Jadi ini keledai sampai pikir panjang, dia langsung ini merayap sebegitu. Jadi dia langsung duduk dan dia tambah pikir panjang, dia sudah tahu kalau ini Bileam ini masih ada di atas punggung. Jadi langsung tengkurap begitu adik-adik. Akhirnya Bileam marah, dia bilang, "Kau ini keledai." Dia pertama dia masuk ke kebun, dia sudah jalan, dia berjalan yang benar, dia masuk ke kebun. Habis itu kedua dia kestagi bebek kaki. Habis itu yang ketiga dia tiarap, dia buat apa nih? Dia bilang ke dia pun keledai begini, "Lu buat apa Tiara? Bangun, kita mau jalan lebih muat. Bangun, tadi lu masuk ke kebun, terus lu kestagi bebek kaki, sekarang lu tiarap, lu buat apa?" Tiba-tiba adik-adik suatu kejadian yang sangat unik, suatu kejadian yang hanya terjadi satu kali dalam sejarah. Tiba-tiba dia keledai bicara adik-adik. Dia keledai bicara dan sambung Bileam perkataan. Terus dia punya keledai ini bilang begini ke Bileam, "Lu tanya beta buat apa? Terus lu pukul beta 3 kali, ini maksudnya apa? Beta salah deh lu." Bileam begini. Bileam jawab begini, "Kok lu dari tadi kenapa jalan masuk ke kebun, habis itu kestagi bebek kaki, habis itu sekarang lu tiara, lu buat apa sebenarnya?" Terus dong jawab, keledai bilang begini, "Selama ini beta jadi lu punya keledai ini, beta menyusahkan lu kok." Bileam sambung, Bileam bilang, "Sonde sih, tetapi," pas dia ngomong tapi, malaikat Tuhan membuka dia mata supaya dia bisa lihat malaikat Tuhan. Tuhan buka ini bilang ke mata supaya bisa lihat malaikat Tuhan, ada halangi dong. Dia pun jadi takut adik-adik. Akhirnya dia tersungkur dan sujud di hadapan malaikat. Malaikat pun omong ke Bileam begini, "Bileam, beng halangi lu berjalan. Kalau saat ada lu keledai, mungkin lu mati." Bileam pun sadar dan dia bilang, "Tuhan, besu salah, besu berdosa. Kalau Tuhan sudah izinkan bepi muat, bepi pulang sah." Malaikat pun bilang, "Tak usah lu jangan pulang, lebih lu ke sana, tapi lu harus omong apa yang bepi firmankan pilu. Apa yang bepi omong pilu, lu harus omong itu." Akhirnya Bileam dan dia punya pasukan yang lainnya pergi berangkat ke Moab. Nah adik-adik, dari cerita yang tadi nih, apa yang ketong pelajari dari cerita tadi? Yang pertama, Tuhan Maha Kuasa. Adik-adik, Tuhan tuh bisa pakai siapa saja, bisa pakai apa saja untuk menegur ketong saat ketong buat salah, atau untuk menyampaikan dia pesan buat ketong. Tadi seperti tadi dicerita bahwa Tuhan pakai Bileam pun keledai untuk memberikan pesan kepada Bileam atau menegur Bileam. Nah adik-adik, dari cerita tadi apa yang ketong harus pelajari atau apa dia pesan dari ini cerita? Yang pertama adalah Tuhan Maha Kuasa adik-adik. Tuhan bisa pakai siapa saja, bisa pakai apa saja untuk menegur ketong saat ketong buat salah, atau untuk menyampaikan dia pesan untuk ketong. Nah seperti di cerita tadi, adik-adik lihat bahwa dia keledai bisa bicara. Adik-adik pernah dapat keledai bicara? Jangankan dapat keledai bicara, dapat dia model yang kemana sah, ketong susah. Karena dia itu sangat susah untuk jumpai di Kupang, apalagi di kayu putih. Nah, seperti di cerita tadi, Tuhan mau kasih tahu kalau Tuhan tuh punya kuasa, dia Maha Kuasa. Dia bisa pakai keledainya Bileam tadi untuk menegur Bileam, untuk menyampaikan pesannya Tuhan kepada Bileam. Kalau di ketong, berarti siapa saja bisa dipakai Tuhan untuk menegur ketong. Bapak, mama, kakak, adik bisa dipakai Tuhan untuk menegur ketong saat ketong buat salah, atau Tuhan mau kasih dia pesan di ketong. Yang kedua yang ketong pelajari di sini adalah ketong harus tahu apa maunya Tuhan di ketong. Misalnya, Wulan, be mau lu pintar, menjadi anak yang pintar. Berarti yang kau lakukan adalah rajin belajar. Wulan, be mau lu untuk jadi anak yang jujur. Berarti saat ulangan, kau langsung boleh nyontek. Yang ketiga yang ketong pelajari di sini adalah Tuhan punya rencana yang indah buat ketong.
buat adik-adik, buat kaulan, buat semua yang ada di rumah, buat kakak-kakak guru pengajar lainnya. Tuhan punya rencana yang indah, masa depan yang indah Tuhan sudah siapkan. Tinggal kau tahu bagaimana caranya untuk berusaha, berdoa untuk mendapatkan itu. Oke adik-adik, bisa? Bisa. Pasti bisa. Kalau punya cerita firman Tuhan sampai sini, ada 3 hal yang kita pelajari. Semoga adik-adik bisa dapat melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Oke, sebelum ini kaulan tutup firman Tuhan hari ini, kaulan punya ayat hafalan untuk sama-sama kita hafalkan di minggu depan. Semua ambil kembali Alkitabnya. Oke, semua persiapkan Alkitabnya. Dibuka di kitab Kejadian pasal 17 ayat 1b. Kejadian pasal 17 ayat 1b. Oke, kalau sudah dapat, ayo kita sama-sama membacakannya. Alamat, isi alamat. 1, 2, 3. Kejadian pasal 17 ayat 1b. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kejadian pasal 17 ayat 1b. Kita ulangi sekali lagi ya, untuk minggu depan kita bisa menghafalkannya sama-sama. Oke, dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Kejadian pasal 17 ayat 1b. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kejadian pasal 17 ayat 1b. Oke, sebelum kita menutup cerita firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dari awal pemberitaan firman Tuhan sehingga boleh berakhir dengan baik. Ajarlah kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Bulan yang sudah membawakan firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa persembahan. Tapi sebelum itu semuanya duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati persembahan kami agar bisa menjadi berkat bagi kami semua. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan satu pujian yaitu bawa persembahan. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan dua pengumuman. Pengumuman yang pertama, jangan lupa tetap menabung di celengan yang sudah diberikan. Pengumuman yang kedua, jangan lupa tetap mengikuti sekolah minggu online Par Gloria Kayu Putih jam 9 pagi setiap hari Minggu. Teman-teman, tidak terasa sekolah minggu kita sudah mau berakhir. Tapi sebelum itu kita akan masuk dalam doa penutup yang dipimpin oleh Kak Yanke. Sebelum kita menutup sekolah minggu online kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau telah memberkati sekolah minggu online kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyikan dua buah lagu yaitu Aku Anak Terang dan Jalan Serta Yesus.